kamu dan kelompok-kelompok kalian, kroni-kronimu, sebentar lagi akan dihancurkan dari bumi NKRI ini. Kamu seolah-olah dengan enaknya menganggap wayang itu adalah haram. Hah? Dari mana lidahmu itu bisa mengucapkan seperti itu kalau tidak ditunggangi oleh setan si iblis? Oleh sebab itu, saya berpesan kepada kelompok kalian dan kroni-kronimu, kamu dan kroni-kronimu akan menghadapi kelompok-kelompok kami, para pencinta budaya yang adiluhur. Saudaraku semua, mereka boleh menjual agama, menjual ayat-ayat di negara kita. Jangan menganggap diri kalian paling benar. Kalian bertakbir, ya, tapi kalian memegang batu, kalian lempari orang, kalian menganiaya orang, tapi bertakbir. Apa nggak malu sama Tuhan? Hah? Apakah itu yang kalian ajarkan di balik topengmu? Tuhan itu semua orang tahu dan mengerti. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang kepada seluruh umatnya, seluruh ciptaannya Tuhan. Tapi seolah-olah kalian itu membela Tuhan. Tuhan gak usah dibela, bro. Koniku sopo, kita ini siapa? Hah? Dan saya kasih tahu ya kepada kamu dan antek-antekmu, ya, ingat, sekali-kali dan berkali-kali dan akan terus menerus, ketika kalian dan kroni-kronimu merusak negeri ini, kami juga akan berkali-kali dan akan terus menerus melawan dan melawan kelompok kalian sampai darah tumpah. Bajingan kalian ini, para sengkuni-sengkuni. Setelah sesajen, ya, setelah keris, kalian rusak-rusak, kalian bakar, kalian potong-potong. Sekarang wayang. Lalu apalagi sebentar lagi, ya? Saya Mbak Gimbal mendidih rasanya mendengar komentarmu yang seperti itu. Lidahmu memang harus disobek-sobek itu. Lidahmu itu harus disobek-sobek memang. Bukan musola terapung lagi. Kok jadi gitu? Aduh. Coba dikendalikan. Kita mengendalikan dengan akal, dengan otak kita. Kita bawa pengaruh positif ke tubuh kita. Jangan gerak, santai saja. Allahu Akbar. Tenang, ngapain kayak gini? Maka, kalau ada yang terbiasa kalau sholawatan bergetar, nggak usah ke tempat dukun. Cukup kontrol dengan pikiran. Kalau kalian bukan terkena penyakit saraf ya, ada yang penyakit saraf, kalau ngomong aja begini, ngerokok aja begini, itu penyakit saraf ya. Nah, jadi sekarang latih pikiran untuk rileks. Duduk zikir malam, rileks. Sepertiga jam ke atas itu duduk sendiri, rileks, zikir. Kalau ada yang denyut-denyut, kalau ada yang gerak-gerak, jangan digerakkan, santai saja, rileks, ya. Kita kayak, kalau bahasa orang luar, meditasi ya, meditasi. Tetapi kita masukkan duduk tenang, zikir,
Enak teman-teman. Ini zikir 15 menit udah capek kita. Keringat keluar, pantat penyok, sibuk gini. Oh Bang TJ, kalau misalnya kita zikir dengan goyang seperti itu, begini sampai itu kusuk. Bukan kusuk, saudaraku. Kamu akan kepikir, ini lama-lama kalau gini terus, ini nanti bakal jatuh ke bawah, kegeser. Udah duduk. Dan kalau bisa, kalau saran saya sih, kalau mau zikir itu nggak usah hitung-hitungan. Allah nggak pernah hitungan sama kita. Kalau zikir ya, kalau zikir nggak usah hitung-hitungan. Seberapa mampu? Ngantuk tidur, cukup kan? Ya, nggak usah hitung-hitungan. Kecuali bacaan-bacaan dalam sholat. Kalau nggak dihitung, kalau nggak diukur, nanti kelewat waktunya. Ya, gara-gara kita nggak terhitung, misalnya bacaan dalam dalam sholat, kalau nggak terhitung nanti kita sholat maghrib, selesainya pas sholat subuh. Itu lain, ya. Oh, berarti nggak boleh hitung-hitung, Bang. Sholat nggak usah hitung. Ya. Baca aja sholawat panjang-panjang. Nggak seperti itu. Itu ada tuntunan, saudara. Tapi kalau mau zikir, kalian mau zikir, nggak perlu ke dukun untuk konsultasi. Kenapa? Saya setiap kali zikir bergetar badan saya. Udah, relax, tenang. Tenangkan dengan otakmu. Datang ke dukun nanti kamu yang pertama harus bayar konsultasi. Kemudian nanti untuk menenangkan kamu harus beli tasbih. Tasbihnya harga modalnya 5.000 jadinya 5 juta. Kan ribet urusannya. Nggak usah tasbih aja, nggak usah tasbih, duduk, zikir. Ngapain hitung-hitungan? Sanggup kamu ada. Kalau sanggup kamu zikir dari jam 1 malam, ya, untuk relaksasi dari jam 1 malam sampai kedengaran suara adzan subuh, sudahi, bangun sholat subuh. Atau kalian ketiduran pada saat zikir di tengah malam. Ini ngakunya beriman, ngakunya bertauhid, percaya sama dukun. Allah suruh sholat, kita nanti-nantikan, nanti aja dah. Sampai habis waktunya. Masjid ada AC, ada penerang, lantai licin, bersih, wangi. Males kita, karena perintah Allah. Tapi kalau perintah dukun, menyelam di comberan, jam 1 malam, mau kita lakukan. Nggak cukup 1 malam, sebulan penuh, setiap bulan purnama, mau kita lakuin. Ya, mau kita lakuin. Aduh, parah nih. Harus bertapa di tengah gunung yang ada harimaunya. Dukun yang nyuruh, mau kita nggak takut. Di mana letak keimanan kita terhadap Allah? Nah, disitulah yang dilarang. Sehingga rukun iman kita bertambah, percaya kepada Gus Samsudin. Rukun iman kita bertambah, percaya kepada dukun. Na'udzubillahi min dzalik, saudaraku, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Coba kalian bayangkan, kalau Mbah yang nyuruh, Mbah Udin yang nyuruh, apapun kalian lakukan. Selama ini kalian kan gak sholat, tapi setelah kamu ke tempat Samsudin, biar amalan yang dikasih sama Gus Samsudin biar melekat di tubuh kamu, kamu sholat, bukan lagi ke Allah, tapi ke Gus Samsudin. Ya, karena kan kemarin bayarnya 5 juta nih. Nah, daripada sia-sia 5 juta, mending saya sholat. Itu udah lain. Itikat kita dalam hati udah lain, saudara. Tidak lurus lagi tuh. Ya, sholat kok perantara Gus Samsudin. Rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Itu yang ingin saya jelaskan. Hanya dengan akal-akalan penipu kalian rusak tauhid kalian. Siapa yang rugi? Ya, siapa yang rugi?
Makanya dilarang ke tempat dukun. Ya, dia hanya untuk menipu kamu, dia hanya untuk mencari keuntungan, sementara kamu rugi total, rugi uang, akidahmu tergadaikan. Nih, biar kebal nih, dikasih ilmu sama Gus Samsudin. Gus Samsudin sendiri motong kita pakai pedang tumpul. Ya, pedang tumpul. Coba tanya Gus Samsudin, kalau pedang tajam berani nggak dia? Pedang tumpul, kalau menebas pelepah pisang, pelepah kelapa sekalipun, batang pisang putus. Kalau pedang tumpul, putus. Kalau itu demonya, ya putus. Semangka apalagi. Itu makanya tayangan Gus Samsudin dilihat sama istri saya, ngakak dia semalaman. Kenapa? Kita mau kok motong semangka itu nggak pakai pisau tajam katanya. Dia pakai pisau pemotong kue yang nggak tajam, putus. Ini Gus Samsudin pakai pedang lagi. Itu termasuk bahan tertawaan istri saya itu Gus Samsudin. Ngakak dia, saya naikkan dia di atas rudal. Ya. Samsudin motong semangka pakai penggaris stainless saja putus. Ya, pakai stainless, yang penggaris stainless itu putus semangka. Nggak perlu pakai katana, pedang samurai, nggak perlu. Ya, rukun iman ada 6. Tadi saya silap ya. 7 percaya kepada Samsudin. Enggak silap saya tadi. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Naudzubillah min dzalik, payah. Parah ini. Ini udah turun temurun, saudara. Kita ngaku sebagai Islam, kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi perilaku kita ya, kita lebih taat terhadap aturan dukun daripada aturannya Allah. Kita datangi dukun, apa yang disuruh kita lakuin. Apa yang dilarang sama dukun kita tinggalkan. Karena kita yakin bahwa dukun bisa melihat dari jarak jauh. Gimana akidah kita? Hah? Kita lebih yakin yang bisa melihat dukun. Padahal jelas-jelas Allah bisa melihat. Harganya nggak bisa diskon, saudara. Nggak ada diskon. Diskontol. Terus apa lagi? Jasa menangkap jin, masukkan ke botol. Nah, ada botol nih. Sholawat. Bentar lagi masuk. 5 juta. Yang nyuruh nggak bisa lihat, yang nangkep nggak bisa lihat. Yang untung siapa? Hah? Haji Ridwan. Nanti nggak cukup itu. Harus ada lembaga survei. Itu ada yang survei lagi. Ada yang namanya Ki Soleh Pati, Gus Soleh Pati. Gus Soleh Pati, ikat mata dulu. Ini sebelum ini pernah lihat apa Mbak di sini? Oh, kalau di tangga ini Gus, saya sering melihat ada penampakan sosok perempuan berkepala singa. Oh, itu namanya Raja Singa, Mbak. Sebentar, kita akan lukiskan. Langsung melukis dia. Cerita kepala singa yang dibilang sama Mbak tadi. Kan dia udah nanya tadi. Dilukiskan dengan pemikiran dia. Pelukis tutup mata bisa melukis. Ya, bisa dia. Karena udah kelaten, pegang kuas ya kan. Apa yang ada di dalam pikiran dia tuangkan ke atas kanvas. Itu bukan kesaktian, saudara. Itu keahlian. Itu namanya skill. Coba nih kalian yang bisa melukis, coba. Kalian tutup mata, kalian lukis. Apa yang ada di imajinasi kalian? Apa yang ada di otak kalian? Coba kalian lukis. Itu nggak ada, saudara. Lukis gaib, tai. Dia nutup mata, yang dia lihat itu bukan dengan mata, tapi dengan otak dia. Bukan dengan kesaktian, dengan otak dia. Ya,
Itu hanya imajinasi dia tuangkan kepada kanvas. Nggak ada itu double, saudara. Nggak terima, kalian bisa apa? Hah? Untuk orang-orang sakti yang tai semua itu yang ada di YouTube, bisa apa kalian? Coba, saya mau lihat kesaktian kalian. Saya bacotin kalian, saya maki kalian, kalian bisa apa? Hah? Kalau TIJ belum nyumsep, saya belum nyumsep, saya belum nyumsep, pos ronda belum tumbang, kalian nggak ada kesaktian satupun. Kalau kalian bisa ilmu jarak jauh seperti itu, silahkan buskan ke lubang pantat saya. Ada itu. Kalau itu dibenarkan, saudara, ya, kalau itu dibenarkan benar-benar ada, itu Rusia nggak perlu menciptakan rudal balistik, tidak perlu menciptakan nuklir. Cukup pilih jin yang kuat-kuat saja dijadikan sebagai tentara tempur. Ya. Dan Indonesia juga nggak perlu repot-repot melatih tentara, membuat alutsista, bahkan membeli alutsista dari luar negeri. Nggak perlu. Nggak perlu. Ada orang sakti nih di Indonesia, ya kan? Siapa yang paling sakti? Namanya Gus Samsudin. Gus, saya bayar apapun dari anggaran pendapatan tahun ini untuk Gus Samsudin angkat itu rudal yang ada di Rusia, bawa pulang kemari. Kemudian senjata nuklir yang ada di Korea Utara bawa ke Indonesia. Kita sembunyikan di sini, nanti langsung di pagar goib biar mereka nggak deteksi dengan radar. Itu mau si GNS, mau siapapun, dobol, saudaraku. Mereka kan nggak bisa buat apa-apa. Kalaupun kita bilang dobol nggak bisa buat apa-apa, ya mereka cari makan, ya. Ya kan? Sesama mereka apa yang mereka omongkan? Apa yang mereka omongkan sama mereka? Biarin aja TJ koar-koar. Toh yang penting kita bersatu sebagai paranormal YouTube. Yang penting setiap bulan kita ambil uang, ya. Persetan orang mau koar-koar apa? Setan. Nggak bisa, saudara. Makanya saya di sini sebenarnya yang perlu saya bahas bukan Samsudin, itu hanya sampel. Yang perlu kita cerdaskan di sini adalah pemikiran masyarakat. Pemikiran masyarakat. Kalau tidak ada pembeli, mereka akan bangkrut dagangnya, saudara. Jadi nggak usah komen-komen nanti Gus Samsudin tambah padepokan, tambah bini, tambah emas, tambah kaya, tambah mobil. Gara-gara ada kalian yang bodoh, yang percaya. Ya. Parah. Oke? Oke, teman-teman, sudah 1 jam 12 menit. Nanti kalau memungkinkan kita live lagi. Semoga apa yang saya sampaikan tidak bermanfaat sama sekali untuk kalian. Tetapi setidaknya menjadi bahan dasar kalian untuk berpikir dengan menggunakan akal sehat. Jangan percaya terhadap apa yang saya katakan. Tetapi jadikan apa yang saya katakan sebagai pemicu untuk kalian mau berpikir. Pakai pikiran kalian. Karena saya tidak bisa memaksakan kalian untuk seperti apa yang saya pikirkan. Karena kalian punya volume otak masing-masing. Punya alat berpikir masing-masing. Bagaimana memfungsikan otak kalian. Jangan sampai otak menjadi mubazir di kepala kita. Jangan sampai otak menjadi pelengkap isi tengkorak. Dia harus difungsikan. Ya. Haters kok nggak masuk malam ini ya? Saya sengaja membahas ini karena banyak pengikut-pengikut dobol. Ya. Pokoknya hati-hati, saudara, waspada. Nggak perlu yang seperti itu. Nggak perlu. Kembali kepada jalan yang benar. Cari ridhonya Allah. Belajar agama dengan benar. Jangan campur-campur. Jangan ngaur-ngaur. Oke? Oke, terima kasih.